Dari Bapak sendiri gimana, ada apa informasi bahwa ada sebagian yang bekerja itu? Baik Pak, terima kasih Pak Majelis. Jadi perlu saya sampaikan dengan karyawan maupun semuanya, legalitas kita sudah diterbitkan berdasarkan WUP. WUP wilayah izin pertambangan sudah terbit. Setelah itu kami sudah mempunyai izin usaha pertambangan eksplorasi. Kami sudah mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi. Persiapan untuk melakukan hal-hal yang terkaitnya dengan operasi produksi peningkatan. Kami diberikan waktu 3 tahun Pak untuk menyiapkan itu semua, termasuk pemberian untuk pembahasan yang diberikan izin namanya persetujuan lingkungan, FS, RKAB, pembayaran pajak tambang, reklamasi, dan kami sudah mempunyai hak untuk memasuki wilayah tambang kami untuk melakukan eksploitasi, untuk melakukan investasi, untuk melakukan persiapan baik itu penjagaan gudang handak maupun lokasi-lokasi yang ada di sana. Kami sudah mempunyai hak untuk itu, sebab kami satu langkah lagi adalah operasi produksi. Operasi produksi untuk kita melakukan persiapan produksi, peledakan, penjualan, pengangkutan, itulah hak kami. Setelah itu nanti kami undang karyawan, barulah kita membentuk perusahaan, istilahnya ini karyawan, ini yang harus kita kerjakan, itu sudah mempunyai legalitas. Yang kami tunggu adalah operasi produksi. Sekarang kami mempunyai izin IOP eksplorasi. Sudah berhak kami melakukan pengeboran, investasi, tidak ada menyalahi. Pada waktu itu tanggal awal Januari kami dilaporkan oleh Mabes, kami dilaporkan oleh Polda. Alasannya apa Pak? Ini ada laporan oleh karyawan, ini ada laporan dari LSM bahwa PT TOP melakukan kegiatan. Ternyata mereka ada cek banyak izin kami, mantap, tidak ada masalah. Yang penting adalah pada tahap OP, inilah yang kami lakukan. OP itulah operasi produksi, barulah kita bisa melakukan produksi, peledakan, pengangkutan, penjualan, dan setelah itu kami berhak untuk merekrut karyawan-karyawan keseluruhan untuk bekerja kembali. Itu secara itu. Jadi langkah kami satu lagi Pak, operasi produksi. Sesuai dengan posisi handak kita yang ada di sana adalah handak detonator 3161, detonator 3161. Kami harus siapkan lubang sesuai dengan di sana. Terus anfo ada 40 ton, kami harus siapkan lubang sesuai dengan itu. Dengan dinamit ada 1 ton. Pada saat OP terbit, kami diberikan waktu 3 bulan untuk melakukan peledakan. Apa sebab dilakukan peledakan secepat itu? Karena di sini sudah masanya 3 tahun Pak. Nah, itu bisa rusak, bisa kadaluarsa. Jadi seharusnya kita harus melakukan sekali peledakan 150 lubang. Sekarang disarankan oleh Mabes lakukan secepatnya karena kondisi deto, dinamit, dan anfo. Sebab itu biaya mahal. Daripada kita melakukan musnah dalam satu kawasan, habiskan, rugi perusahaan. Kami tolak. Oke, kalau gitu kami berikan waktu, Mabes Polri secara resmi memberikan waktu 3 bulan. Setelah OP terbit, kami melakukan izin gudang lagi Pak. Izin P2 pembelian menjadi izin penggunaan handak lagi. Jadi P3 untuk gudang, P2 untuk melakukan pembelian, P1 perpanjangan sisa handak. Jadi tidak sembarang itu Pak. Mabes lakukan itu. Kami kalau tidak ada persiapan untuk mengebor di sana, pada saat izin keluar, kapan lagi? Kecuali kami tidak punya izin IOP eksplorasi. Salah. Tapi kami sudah mempunyai WOP, kami sudah punya IOP eksplorasi yang dikeluarkan oleh Badan Investasi di Kementerian dan di SDM. Dan kami juga dapat dipantau terus, karena apa? Setiap tahun kami melaporkan RKAB. RKAB dalam bentuk laporan IUP eksplorasi untuk RKAB. Untuk memantau masalah gudang, masalah handak. Ada. Itu, Pak. Untuk kegiatan lain kami tidak. Seperti produksi, peledakan, penjualan, pengangkutan, itu tidak.
Maka itu kemarin kami melakukan hal itu ya, dari Maret 2021 kita berakhir sampai Oktober kami masih kerjakan karyawan, tapi kami tidak melakukan produksi, peledakan, penjualan maupun pengangkutan. Yang dilakukan adalah CV Palindo. Setelah itu dari Oktober kami sudah ada penolakan dari SDM. Dari Oktober itu penolakannya pada tanggal 7 Juni 2022. Saat itulah kami tidak membayarkan lagi uang tunggu karena kami merasa, loh kenapa ditolak izin kami, padahal perusahaan ingin berinvestasi kapanpun. 1 bulan kami bayar PLN ini Pak, SAP ini 50 juta sebulan, ada buktinya Pak. Jadi tidak bisa kita putuskan sebab perusahaan masih mau berinvestasi di peniraman. Malahan kenapa Pak Jihad yang turun sebagai KTT, tidak pengacara? Karena Pak Sapi maupun Pak Haji Thohir beranggapan kami tidak mau ribut, itu karyawan saya Pak Jihad. Pak Jihad yang turun, kami tidak mau serikan pengacara. Kita ingin baik-baik dan tidak mau ribut. Pada suatu saat OP-nya sudah terbit, kami rekrut kembali Pak kerja, sebab mereka ini adalah pentolan-pentolan PT Top. Senior-seniornya Pak CPI pun bisa menyampaikan itu orang saya Pak. Dari tahun 2010 sampai sekarang. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Ya, Pak Majelis mengenai kegiatan BOR yang lakukan di sana. Kami tidak menyalahi. Ya. Gitu Pak Majelis. Terima kasih Pak Majelis yang terhormat. Ya, baik, kalau gitu saya rasa cukup untuk apa namanya semacam dengar pendapat ini ya. Izin majelis kalau boleh ingin menyampaikan Ya, apa yang harus disampaikan? paling tidak begini majelis, bahwa yang kami ketahui di sini untuk penjualan itu karena pasca putusnya tumpukan-tumpukan ya, bahwasanya dikatakan tadi melalui ya KTT-nya Pak Jihad, kami ingin menjalin silaturahmi komunikasi yang baik dengan karyawan. Kalau memang ingin menjalin sebuah komunikasi yang baik, monggo. Kita kan nggak menuntut banyak kemarin, hanya uang tunggu dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Mungkin seperti itu sih majelis. Terima kasih. Ya, itu nanti apa namanya Kita tuangkan kesimpulan. dituangkan saja dalam kesimpulan ya. Namun saya rasa pemeriksaan tempat kita ini sudah apa namanya sudah cukup bagi majelis. Dan sekarang ini Pak, ada laporan-laporan keuangan atau yang mau disampaikan? Ini tambahan. Ya, ini isinya apa? Nomor berarti dari nomor 15 ya Pak. Ini 15 kami mencicil juga pajak. Kami kena pajak, akhirnya kami memohon dan membuatkan suatu pernyataan bahwa perusahaan sanggup membayar, ya kan, tunggakan pajak dengan cara mencicil dari bulan Januari 2023. Jadi kami mencicil pajak yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini bukti Ini cicilan akan Pak. ditunjukkan aslinya atau bagaimana? Ini sudah aslinya nih Pak. Ini aslinya nomor berapa ya Pak? 75 ya? 75 ya Pak. Pak, Ini Pak aslinya. coba tunjukkan yang ini aja. Ini aja yang dari kantor pajak. Oh iya. Ini kena 6 juta. 1 bulannya kami mencicil 100.000. Ini contoh yang ini Pak. Ya, ini keringanan pajak gitu kan. Oke, dana pajak. Itu yang apa? SPT yang satunya apa? Yang ini aja yang ukurannya yang ini. Iya. Bapak tunjukkan ada hasilnya apa? Hasilnya. Ini jawab kan hasilnya kan surat pernyataan. Ini kan by ini surat paksa, ini kan surat teguran. Ini asli yang dari pajak. Iya. Ini aja Pak, ini aja Pak. Pembanding, Iya. pembanding. Pembanding ini. Yang aslinya. Iya. Nilainya 6 juta ya Pak ya? 6.500.000 ya. 6.500.000 ya. Iya ada. Ada hasilnya nih. Terus ini kami cicil di belakang udah kami bayar Pak. Gak apa-apa sih Pak, saya cuma lihat pembanding satu aja ya. Satu. Ini kan bagaimanapun ini kan produknya apa? PT Top ya. Nah, terus Yang T16 Pak sekarang. T16. T16. Yang T16 Pak.
Ini hasilnya. Ini juga Yaitu produk di sini. ya kenanya 25 juta. Nah, ini hasilnya. Ini aja yang Bapak tunjukkan ini aja. Ini surat teguran, ini surat paksa, ini surat berita acara pemberitahuan surat paksa, surat tagihan pajak ya Pak ya, surat pemberitahuan terhutang, surat pemberitahuan terhutang ini Pak, 25 juta. Satu bulannya 2 juta, itu kenanya 25 juta. Ya, terus selanjutnya T17. Nah T17 ini kan T17 yang pembandingan Laporan keuangan internal. pembandingnya yang sih pembandingnya itu. Ini T17 laporan kita, ini laporan pajak, ini kan 2022. Ini untuk kepentingan pajak ya Pak ya? Ya, kepentingan pajak 2022, kegiatan kita laporan 2023 memang kita tidak ada kegiatan. Oh. Jadi itu kan sudah berakhir 2021. Jadi tabungan kita untuk laporan ini sudah terkait dengan pajak ini buktinya. Jadi nihil Pak, sebab tidak ada kegiatan. Pembandingnya tolong 2021, 2022. Ini Bapak gunakan aplikasi apa? Ini yang ini Waktu laporan pajak? langsung dari DJP Pak ini. Oh, ini enggak self assessment itu. Langsung bayar langsung lapor ke Dirjen Pajak. Handphone saya itu kan ada aplikasinya sampai 30 lembar Pak, secara elektronik lampiran. Oh, ini T17 juga lampirannya? Iya, lampiran maksud saya ini ada nihil Pak. Iya, iya. Nah, ini Ini kayak SPT saya aja nih, ini film. tapi tahun-tahun sebelumnya ada juga, jadi ada 25 juta, 27 juta. Ini nihil pada posisi memang tidak ada kerja. Ini 2 tahun ini ya Pak ya, 2 tahun ya. 1 tahun. Oh, 1 tahun. 2023 laporannya 2022. Oh iya. Ya, yang terakhir ini ya. Ya belum, masih enggak. 2021. T18. Nah, ini 2021 sampai 2018. Ada tahun 2018 waktu saya masuk pertama kali di sini. Itu bayar 10 juta karena tidak ada kegiatan. Tapi untuk PBB-nya besar loh Pak, kita sekitar 50 juta. PBB sektor tambang. Ini kan hanya SPT Pak. Terus pada tahun 2019 kita ada 27 juta. Yaitu pajak di sektor tambang itu kurang lebih ada 60 sampai 70. Itu beda dengan Manpower. Pada tahun 2020 nah itu sudah mulai nih Pak bayar 10 juta. Tapi sektor pajak tambang tetap kita bayar distribusi. Ya, Januari Februari tetap dikenakan hanya 2 bulan kita bayar 1,5. Investasi yang ada kita di situ memang di sini kita hanya pemasukannya tidak begitu besar karena penjualannya sudah merosot itu 2021 sampai 2008. Apa sih? Selamat. Tuh ada media apa ya? Apa muda? Ya, ini panis sama saya. Ya baik Pak, berarti cukup ya ini ya, sampai T18 ya. Kemarin yang dipending 1 Pak ya. Banyak keluarga saya. Perubahan apa untuk apa nih Pak? Ini kemarin yang Ada yang dipending. Ya, dipending nomor 9. ini masih Karena kemarin ini berita acara 2020 yang sudah diserahkan dari KPI ke Haji Tahir PT Topnya.
Ya, baik. Jadi bapak-bapak dan pihak perusahaan, ya, majelis sudah memperoleh informasi yang majelis butuhkan dalam perkara ini. Yang kesemuanya itu nanti akan kami simpulkan, ya, dalam kesimpulan kami dalam permusyawaratan majelis hakim. Selanjutnya kami akan tuangkan dalam putusan majelis tentang kejadian hari ini. Kemudian sekitar 2 kali lagi, yaitu masalah kesimpulan dan putusan. Nah, untuk kesimpulan apakah kita akan lakukan pada minggu ini juga atau minggu depan? Gimana? Minggu depan pada hari yang sama? Minggu depan aja. Hari Rabu, ya. Nah, selanjutnya setelah kesimpulan, ya, akan ada putusan, tapi kita tentukan setelah sidang kesimpulan. Nah, hari ini pemeriksaan tempat ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Ya, namun demikian, apakah kita akan melihat-lihat ke sana atau tidak? Bagaimana? Untuk para pengacara tentunya membutuhkan healing. Ya? Sebenarnya izin yang mulia, tadi ini ada prinsipal juga yang mau menyampaikan sesuatu, tapi udah kena ya kan kasih kesempatan. Pak siapa namanya ini? Oh, ini Pak Doni yang nomor 1. Iya. Pak Kecil, Pak. Dokumen yang waktu menyampaikan hanya untuk pertimbangan Bapak cara bahwasanya mulai bulan kita produksi dari Maret 2001 kita masih produksi sampai kalau tidak salah itu bulan 9 September 2021 kita masih produksi, itu masih produksi seperti biasa. Nah, terus September 2021 ya. September 2021 kita dirumahkan, menerima uang tunggu berupa kompensasi. Sewaktu kita dirumahkan itu, material yang udah kita siap jual itu menumpuk, Pak. Kalau di sini sih memang punya Pelindo Mining, tapi di lokasi PT Top itu menumpuk, Pak. Itu tapi nyatanya sekarang kalau dibilang tidak ada penjualan, nyatanya tidak benar ya, Pak. Itu yang dari kami yang dari lah. Pernyataan kami lah. Sudah habis batu itu. Sudah habis, Pak. Nah, terus kemudian setelah itu dalam masa kami dirumahkan itu Berapa kubikasi itu satu tumpukan, Pak? tidak bisa diperkirakan. Bulan ribu kubik. Nah, kemudian selama kami dirumahkan, PT Top mengatakan rehab pasar yang awalnya menggunakan mesin jong diganti dengan awalnya kan dari primer, sekunder, tersier langsung lari ke sekring, kemudian dirubah menjadi primer, sekunder langsung dirubah ke menggunakan pun. Nah, kalau kita hitungan pun itu lebih mahal, Pak, daripada tersier itu, Pak. Saya cukup paham tentang masalah itu. Kebetulan kejadian yang sama dalam perkara ini saya alami juga di Timika. Kebetulan tanah saya juga digunakan tanah saya itu di sirkunya itu ada di kandungan tanah, bukan di atas. Nah, saya cukup paham, Pak, itu, Pak, ya. Itu nanti akan jadi bahan pertimbangan. Mungkin untuk pertimbangan lagi, selama itu juga PT Pelindo Mining artinya apakah betul atau enggak saya juga tidak tahu, Pak, ya. Yang jelas itu Pelindo Mining yang aslinya di sini dipindahkan di apakah itu lokasi PT Top atau memang lokasi Pelindo Mining, tapi kita tidak ngerti itu. Kalau hemat kami selaku karyawan itu lokasi PT Top. Nah, jadi mereka memindahkan itu selama selama kami dirumahkan. Itu nanti akan jadi pertimbangan kami, Pak. Ya. Saya rasa cukup, Pak, ya. Mungkin begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kita sampaikan kesimpulan. Ya. Nanti silakan disampaikan dalam kesimpulan dan apa yang Bapak-bapak sampaikan baik dari pihak karyawan maupun dari pihak pengusaha, semuanya kita pertimbangkan. Jadi pertimbangan kami nanti menyeluruh, ya. Demikian, Pak. Kalau gitu karena kami masih ada pekerjaan di kantor, pada kesempatan ini setelah kami tutup tadi, kami akan mohon diri
dan terima kasih telah